Selamat pagi buat guru dan teman-teman sekalian. Di sini saya Nalda Revita dari kelas 11 IPS 2. Di sini saya akan membahas mengenai revolusi Prancis. Selamat menyaksikan. Nah, saya akan membahas yang pertama yaitu mengenai apa itu revolusi Prancis. Revolusi Prancis yaitu suatu periode pergolongan politik yang dipelopori oleh gerakan sosial radikal yang ingin merubah tatanan kehidupan pemerintahan negara yang semula bersifat monarki absolut menjadi sosial demokrasi. Nah, mungkin kamu pernah mendengar kata istilah ini yaitu liberté, égalité, dan fraternité yang artinya kebebasan, persamaan, dan persaudaraan. Ketiga semboyan ini merupakan semboyan yang dikomandangkan oleh rakyat Prancis pada saat terjadinya revolusi Prancis di negara Prancis. Revolusi Prancis dimulai pada 14 Juli 1789 pada saat rakyat kota Paris menyerbu penjara Bastille yang merupakan simbol dari kekuasaan monarki absolut Raja Prancis. Kedua, saya akan membahas mengenai mengapa revolusi Prancis bisa terjadi, yaitu ada faktor penyebabnya. Faktor penyebab yang pertama yaitu ada kemiskinan. Disebabkan karena beban yang ditanggung oleh rakyat sangat besar, diakibatkan pajaknya tidak sesuai. Di mana pada saat itu, wilayah Prancis terdiri dari 3 golongan, yaitu ada golongan bangsawan, tokoh agama, dan rakyat biasa. Dan beban pajak lebih besar dibebankan kepada rakyat biasa. Akibatnya, rakyat tidak mampu menanggungnya sehingga terjadilah kemiskinan. Faktor penyebab yang kedua yaitu terjadinya kesenjangan sosial. Tidak meratanya perekonomian di negara Prancis dan memuncaknya kebencian terhadap golongan bangsawan akibat perbedaan kelas sosial yang sangat tinggi yang menyebabkan sebuah ajang balas dendam. Faktor penyebab yang ketiga yaitu kepemimpinan raja yang tidak cakap, yaitu pemimpinnya cenderung pelin-pelan, tidak bisa mengambil keputusan dan tidak dapat meredakan ketegangan antara golongan bangsawan, agama, maupun rakyat yang di bawah kekuasaannya. Adapun faktor lain yang menyebabkan revolusi Prancis bisa terjadi yaitu yang pertama, kesulitan ekonomi perang. Kesulitan ekonomi akibat perang. Yang kedua, berkembangnya Aufklärung di Eropa dan munculnya sentimen radikal terhadap kekuasaan raja absolut. Yang ketiga, saya akan membahas mengenai awal tumbuhnya semangat revolusi. Yang pertama yaitu kekuasaan raja yang absolut, yaitu kekuasaan raja tidak boleh ditentang dan raja memiliki wewenang penuh atas hukum dan pemerintahan. Lalu, ada semboyan yang sering diucapkan oleh Raja Louis yang ke-14 adalah L'État est moi, yang artinya negara adalah saya. Yang kedua yaitu ada diskriminasi sosial, yaitu membagi masyarakat Perancis menjadi 3 golongan, yaitu golongan agama, bangsawan, dan rakyat biasa. Rakyat mendapatkan bagian terkecil dalam penguasaan tanah, tetapi menanggung pajak paling besar dari semua golongan. Yang ketiga yaitu ada buruknya sistem perekonomian, yang disebabkan oleh kritisnya ekonomi, hutang akibat perang, dan gaya hidup keluarga raja yang sangat berfoya-foya. Yang keempat adalah munculnya pemikiran baru, yaitu Aufklärung melahirkan keberanian dalam mengkritik berbagai kesalahan dalam pemerintahan, politik, ketidakadilan sosial, dan kondisi keuangan. Setelah itu, muncullah para tokoh filsuf seperti Montesquieu, Voltaire, dan J.J. Rousseau yang memukakan pemikiran baru tentang cara mengelola pemerintahan yang berdasarkan prinsip demokrasi. Yang keempat, saya akan membahas mengenai jalannya revolusi. Yang pertama yaitu gagalnya État Généraux atau perwakilan rakyat pada tanggal 5 Mei 1789. Lalu ada pembentukan Dewan Nasional pada tanggal 14 Juni 1789 yang hasilnya Sumpah Lapangan Tenis.
Setelah itu ada juga pembentukan Dewan Konstitusi Nasional yang melemah wibawa pada tanggal 9 Juli 1789. Dan pada tanggal 14 Juli 1789, rakyat menyerbu penjara Bastille mengawali terjadinya revolusi menentang pemerintahan raja yang absolut. Pada tahun 1791 sampai 1792 terjadi perpecahan 3 golongan, yaitu Girondin dan Montagne. Dan pada tahun 1793 yaitu munculnya tuntunan eksekusi terhadap Raja Louis yang ke-16 pada tanggal 21 Januari 1793 dan Ratu Marie Antoinette pada tanggal 16 Oktober 1793. Dengan dieksekusinya Raja Louis XVI beserta dengan ratunya, maka berakhirlah kekuasaan raja yang absolut di Prancis. Setelah berakhirnya kekuasaan raja, pemerintahan Prancis dilaksanakan oleh Pemerintahan Konvensi Nasional pada tahun 1793 sampai 1794. Yaitu yang pertama, pasca eksekusi Raja Louis yang ke-16, terjadi krisis konstitusi dan kekacauan dalam negara. Yang kedua, Maximilien Robespierre, pemimpin Komite Keamanan Publik bersama dengan kelompok Jacobin mengambil alih pemerintahan, menangkap dan mengeksekusi pendukung gerakan kontra-revolusi. Dan pada tanggal 28 Juli 1794, Robespierre dan pengikutnya dieksekusi mati. Lalu, setelah pemerintahan konvensi nasional, lanjutlah dengan pemerintahan direktorie pada tahun 1795 sampai 1799. Yaitu kekuasaan negara dilaksanakan secara kolektif yang dipegang oleh beberapa orang direksi. Salah satunya adalah Napoleon Bonaparte, yang merupakan seorang jenderal yang berhasil membawa kemenangan besar bagi Prancis. Lalu, pemerintahan tidak berjalan efektif dan akhirnya Napoleon melakukan coup dan membentuk pemerintahan konsulat di mana Napoleon menjadi konsulat pertamanya. Lalu pada tahun 1084, Napoleon berkuasa dan mengangkat dirinya menjadi kaisar Prancis. Maka revolusi Prancis yang semulanya mengubah Prancis dari monarki absolut menjadi republik berubah menjadi kerajaan atau kaisaran yang bersifat absolut. Yang terakhir, saya akan membahas mengenai dampak terjadinya revolusi Prancis, yaitu dampak bagi politik, yaitu yang pertama, berkembangnya paham liberal dan demokrasi ke berbagai penjuru dunia. Yang kedua, mengilhami terjadinya revolusi di berbagai negara seperti Rusia, Cina, dan Jerman untuk menentukan kekuasaan monarki yang absolut. Yang kedua, ada dampak sosial, yaitu mendorong penghapusan stratifikasi sosial dan menjunjung tinggi kebebasan, persamaan, dan kesetaraan dalam kehidupan bernegara. Dan yang terakhir ada dampak ekonomi, yaitu negara harus memperhatikan kesejahteraan rakyatnya. Sekian dari saya, Nelda Revita. Maaf jika ada salah kata atau salah pengertian, mohon dimaafkan. Terima kasih.